Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, Republik Rakyat Tiongkok, RRT, Wang Huning berkunjung ke Indonesia dalam lawatan resmi. Wang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, hari Rabu kemarin, 3 Desember 2025, pukul 13.25 waktu Indonesia Barat. Dia disambut oleh Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno, Duta Besar RI untuk RRT Jauhari Oratmangun, dan Duta Besar RRT untuk Indonesia Wang Lutong. Laman resmi Kepresidenan Indonesia menyebut kunjungan Wang menjadi momen penting untuk memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Tiongkok, utamanya dalam bidang diplomasi parlemen dan pembangunan kemitraan masa depan. Wang bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Selain itu, Wang direncanakan akan berkunjung ke Kompleks Parlemen di Senayan untuk bertemu pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Dikutip dari Brookings, Wang Huning lahir pada tanggal 6 Oktober 1955 di kota Shanghai. Keluarganya berasal dari Laizhou di Provinsi Shandong. Dia belajar bahasa Prancis sebagai bagian dari pelatihan kader di Universitas Keguruan Shanghai. Lalu, mengambil pendidikan S2 bidang politik internasional di Universitas Fudan. Pada tahun 1988 hingga 1989 Wang pernah menjadi peneliti tamu di Universitas Iowa, Universitas Michigan, dan Universitas California, Berkeley. Wang memulai karirnya dengan menjadi pegawai di Biro Publikasi Pemerintah Kota Shanghai. Dia pernah pula menjadi dosen dan dekan di Universitas Fudan. Wang menjadi salah satu dari segelintir pejabat yang disukai oleh 3 pemimpin tertinggi Tiongkok secara berturut-turut, yakni Jiang Zemin, Hu Jintao, dan 11 Jinping. Dia disebut sebagai orang ketiga yang menyampaikan informasi di antara Jiang dan Hu ketika Hu berkuasa. Pada tahun 1980-an dia menjadi anak didik Jiang dan Zheng Qinhong yang menjadi pemimpin tertinggi di Shanghai. Wang juga diyakini sebagai sumber konsep politik dan kebijakan 11. Dia menekankan pentingnya penghormatan terhadap kondisi politik, sosial, dan budaya di Tiongkok. Menurut Wang, reformasi di Tiongkok seharusnya tidak mengorbankan stabilitas dan kepemimpinan terpusat yang sangat penting dalam perkembangan Tiongkok. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan bahwa hubungan Indonesia-Tiongkok telah terbangun dalam sejarah panjang dan kini berada pada fase yang sangat baik, terutama di bidang investasi, perdagangan, dan kerjasama strategis. Selain aspek ekonomi, kerjasama budaya dan hubungan antar masyarakat atau people-to-people contact juga menjadi perhatian kedua pihak. Ahmad Muzani menegaskan bahwa hubungan sosial dan budaya merupakan fondasi penting yang memperkuat persahabatan kedua bangsa. Pencapaian Republik Rakyat Tiongkok dalam memberantas kemiskinan juga diapresiasinya. Dengan ini Ahmad Muzani menilai hubungan kedua negara perlu diperkuat melalui saling belajar dan berbagi pengalaman. Ahmad Muzani menambahkan, bahwa hubungan personal dan formal antara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, 11 Jinping, berjalan sangat baik, hangat, dan saling menghormati. Sementara Wang Huning menanggapi dengan belasungkawa mendalam atas bencana alam yang terjadi di Sumatera, serta menyampaikan simpati kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak. Tiongkok, tegasnya, menghargai posisi Indonesia yang selalu memegang teguh prinsip saling menghormati isu-isu fundamental kedua negara. Ia menambahkan bahwa Tiongkok akan terus bekerja bersama Indonesia untuk menjaga stabilitas kawasan, keamanan, dan pembangunan bersama. Di tengah tantangan global, ekonomi Tiongkok tetap menunjukkan stabilitas. Wang Huning menyampaikan bahwa perkembangan tersebut membuka lebih banyak peluang bagi penguatan kerja sama kedua negara. Tiongkok dan Indonesia disebutnya tengah memasuki fase percepatan transformasi ekonomi melalui pengembangan ekonomi digital, energi bersih dan teknologi hijau, serta produktivitas baru dan inovasi industri. Wang Huning juga menyoroti pentingnya hubungan antar masyarakat yang telah terjalin lama antara Indonesia dan Tiongkok. Ia menyebut semakin banyak generasi muda Indonesia yang mempelajari bahasa Mandarin dan menegaskan bahwa Tiongkok menyambut lebih banyak pelajar Indonesia untuk melanjutkan studi di berbagai institusi pendidikan di Tiongkok.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.